kemudian capek itu jadi bahagia gitu ketika teman-teman yang dari kelas-kelas tadi, Padang, Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Solo itu keluar dengan wajah yang Masya Allah, terima kasih sudah disangkarkan tuh, habis semua rasanya capek, lelah itu nggak ada lagi. Yang ada adalah tersisa adalah kebahagiaan dan rasa syukur yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Nah itu mungkin. Ya, sebelum cerita ya, ini adalah bukti bahwa semangat perjuangan yang didasari oleh kepentingan dakwah. Yang kemarin ada 3 kondisi yang mas, dakwah, kemudian ibadah, kemudian khalifah. Jadi kami sudah menjalankan itu dan total bergantungnya naik turun. Kadang total banget, kadang total sedikit gitu ya. Tapi biasa, itu sisi manusianya. Mudah-mudahan Allah maafin itu. Kata Pak Eko tadi, Allah Maha tahu ya. Pastilah, kalau kita kan cuma mahasiswa paling tinggi. Baik, sebelum kita tutup, Pak Eko, Pak Eko, saya mesti kritik ini ya. Kita kritik ya, apa sih hijrah apa yang Pak Eko lakukan? Mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi bagi teman-teman. Jadi ada nggak ketakutan-ketakutan setelah hijrah itu? Ada kegalauan-kegalauan dan kemudian bagaimana cara mengatasi kegalauan? Beliau ini saya tahu langkah besar yang dia ambil itu sangat inspiratif bagi saya. Karena kalau bagi saya pribadi ya, langkah besar itu luar biasa, meninggalkan titik kenyamanan dalam tanda petik ya, secara materi. Tapi sekali lagi ini hanya cerita, kita berbagi cerita. Jadi kadang orang bilang, aduh takutlah mas nanti saya cerita dikira sombong. Justru dalam diri kita ada berapa sombong, sudah sombong ya Bu ya. Takut ria, lu takut ria sampai bilang ria, kami kita sendiri yang takut ria ya. Oke Pak Eko, sedikit ceritakan sebelum kita tutup sharing session ini. Terima kasih Pak Di. Ya kalau masalah itu saya harus cerita background saya sebelumnya itu adalah saya ini kontraktor ya. Jadi saya kontraktor, perusahaan saya itu rekanan di perusahaan gas negara ya, di Pertamina juga, di Chevron, di ConocoPhillips. Jadi memang pada saat itu saya orang yang jarang di rumah masuk Bang Koyib ya. Banyak di lapangan. Tapi memang saya akuin saya tuh merasa kering ya, karena apa tujuan saya ini sampai kayak gininya mengejar dunia. Jadi seperti yang teman kita kemarin ngasih testimoni itu ya mirip lah ya. Jadi secara materi ya saya rasa saya mendapatkan lebih banyak ya, kalau orang Jawa bilang turah-turah. Tapi memang di hati saya kering gitu ya, saya nggak pernah mendapatkan kepuasan, nggak mendapatkan kebahagiaan. Sampai ya itu momennya di saat ikut kelas DPA itu saya baru dapat kliknya gitu ya. Tapi memang ya inilah, saya tuh harus berani memilih. Ya saya putuskan waktu itu ya udah pokoknya hijrah. Ya bukan berarti saya bilang dunia kontraktor itu negatif, tapi bagi diri saya kurang pas aja. Jadi saya hijrah, saya tinggalkan. Jadi saya tuh memilih jadi petani sekarang. Jadi untuk bisa yakin dengan pilihan itu kan prosesnya tidak sederhana ya. Ya. Nah ini juga yang tadi malam saya pikir-pikirkan. Sebenarnya yang dibilang Mas Randy kemarin kan, apapun masalah yang kita alami, kita hadapi kan tidak lain adalah ini ya, uji keimanan. Ya, itu uji keimanan. Jadi ya itu yang saya rasakan juga, uji keimanan. Jadi kalau yang saya pahami selama ini, untuk bisa yakin tadi kan ya memang kita harus paham dulu. Ya kalau nggak paham nggak mungkin ujuk-ujuk yakin. Nah, jadi kalau mau paham ya itu memang harus banyak waktunya dan banyak latihannya. Ya kalau dalam bahasa training itu kan menjadi expert itu kan 10.000 jam ya. Ya 10.000 jam kita baru bisa expert, bilang expert. Jadi itu, jadi masalah yakin tadi ya prosesnya panjang bagi saya. Saya harus ibaratnya membuktikan sendiri menghadapi berbagai masalah, dan itu memang
bener nggak sih ada pertolongan Allah gitu kan. Jadi seperti yang diceritakan di training kita di PPA itu kan selalu digambarkan Nabi Musa itu apa ya, begitu husnuzonnya, husnuzon tingkat tinggi istilahnya kalau di kelas PPA. Kenapa? Belum nampak ada tanda-tanda pertolongan, tanda-tandanya itu belum ada. Padahal di depan ada hambatan, lautan, di belakang ada ancaman yang sangat mengerikan gitu ya. Tapi kok begitu tenangnya gitu loh. Ya, ternyata Nabi Musa bisa mencapai state level seperti gitu tuh bukan instan ya. Kalau saya dari pengalaman yang saya rasakan, ya Nabi Musa itu mengalami begitu bukan instan proses, bukan saat itu langsung panjang-panjang husnuzon gitu. Jadi kalau istilah saya dia husnuzon by data. Iya, karena biasanya husnuzon yang beda tuh. Husnuzon juga. Ya, husnuzon itu dia. Karena Nabi Musa itu sudah digembleng sekian tahun mendakwahi Fir'aun tadi, 40 tahun ya kalau kita kata. 40 tahun menghadapi Fir'aun dengan berbagai macam tantangan dan rintangannya, dari hal-hal kecil yang akhirnya semakin memperkuat keimanan beliau ya. Contohnya aja di kisah di surah An-Naml ya, ayat 10 nggak salah itu, Nabi Musa pada saat pertama kali disuruh melemparkan tongkatnya saja menjadi ular itu ketakutan. Ya, ketakutan artinya apa? Masih belum yakin gitu ya, nggak yakin ya. Tapi begitu menghadapi penyihir Firaun sudah lebih pede, nggak takut lagi dengan tongkat yang menjadi ular. Tapi ketakutannya adalah ya bagaimana ularnya yang dari tongkat dia bisa mengalahkan ular-ular tukang sihir Firaun. Jadi kita lihat polanya itu adalah selalu dari mulai yang rendah dulu, rendah semakin meningkat sampai saya simpel klimaksnya ya pada saat berada di pinggir laut tadi dalam posisi terancam terjepit, karena sudah terbiasa dengan mengalami pembuktian tadi, nah, ya akan ini. Jadi begitu yang saya rasakan, dan saya juga masih belajar kayaknya pola seperti itu sama semua kita pasti mengalami pola yang sama. Artinya dari hal yang sederhana nanti kita diuji bisa melalui akan meningkat terus. Jadi jangan berpikir kalau sudah lulus ya udah nanti bebas. Nggak ada itu. Nggak ada ya Bu ya Pak ya. Lulus dari ini akan ada lagi ujiannya lagi. Jadi teruslah sampai kalau kata Mas Sony bilang hidup ini adalah perpindahan masalah. Ya kan ya, dari satu masalah ke masalah berikutnya. Baik. Ada yang dengar tapi